Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada peserta training ahli muda K3 Konstruksi. Selamat pagi. Jadi hari ini saya akan melakukan observasi atau memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana proses observasi pada pembinaan ahli muda K3 Konstruksi. Pada saat kita akan melakukan observasi, sebelumnya pastikan bahwa teman-teman sudah mempersiapkan semua peralatan seperti alat pelindung diri, kemudian sudah mendapatkan safety induction di tempat kerja, kemudian sudah mengikuti arahan-arahan dari penanggung jawab area. Prinsip dari sebuah observasi itu adalah bagaimana kita memberikan masukan, ya, bukan kita sedang mencari apa yang salah di suatu tempat kerja, tetapi bagaimana kita bisa memberikan feedback, ya, pada pemilik usaha atau pimpinan perusahaan mengenai aspek-aspek K3 yang ada di tempat kerja, di mana kita bisa melihat, ya, ada 4 aspek pemeriksaan pada kegiatan konstruksi, antara lain satu yang diperiksa adalah mengenai manajemen dan administrasi K3. Kemudian yang kedua adalah yang dilakukan pemeriksaan mengenai pekerjaan konstruksi. Kemudian yang ketiga yang diperiksa adalah mengenai operasional. Sama yang keempat bicara tentang K3 lingkungan kerja. Pada aktivitas observasi, teman-teman bisa melihat dimulai dengan persyaratan secara administratif, ya. Seperti kita lihat, teman-teman bisa melihat pada desain, pada gambar-gambar mengenai rencana kerja, gitu ya. Dari rencana kerja tersebut kita bisa mendapatkan gambaran, gitu. Proyek ini seperti apa, struktur bangunannya, kemudian nanti di situ ada metode statementnya itu seperti apa. Kemudian mungkin kita bisa melihat juga masa pelaksanaan proyeknya sampai kapan, ya. Dari situ kita setidaknya punya gambaran lebih mendalam mengenai aspek K3 yang nantinya akan diterapkan pada proyek konstruksi ini. Baik teman-teman, pada saat kita melakukan observasi, teman-teman tidak hanya melihat aspek-aspek yang sifatnya negatif atau temuan-temuan yang negatif, ya. Kita juga bisa memasukkan juga di dalam sebuah laporan mengenai hal-hal yang sifatnya positif atau baik, sehingga bisa kita terapkan di tempat kerja kita atau mungkin bisa menjadi masukan buat perusahaan yang lainnya. Sebagai contoh yang kita lihat di sini, ini ada sebuah modifikasi, ya, pada peralatan bantu yang digunakan untuk membuang puing, ya. Jadi tujuannya adalah supaya tenaga kerja pada saat membuang puing dia tidak tercecer, ya, atau tidak dilempar seperti itu. Nah, dengan adanya corong-corong seperti ini, kita bisa lihat di bawah puing-puingnya itu tidak berantakan, ya. Jadi dia terkumpul jadi satu dan nanti bisa diangkut menggunakan truk, ya, pada saat akan dibuang ke luar proyek seperti itu. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan observasi pada aktivitas-aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan konstruksi seperti yang ada di belakang saya. Mungkin kita bisa melihat dari referensi berdasarkan beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, ya. Apabila ada pekerjaan di ketinggian, mungkin kita bisa mereferensikan ke Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 9 tahun 2016. Kemudian kita bisa melihat mungkin aspek perancah atau scaffolding sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 1980 maupun SKB 174 tahun 86. Oke, teman-teman, kita juga bisa melihat pada saat kita melakukan observasi antara lain peralatan kerja yang digunakan, ya. Peralatan kerja itu bisa berupa alat-alat perkakas, kemudian alat-alat berat, kemudian pesawat angkat dan angkut, termasuk juga instalasi atau peralatan listrik, ya. Seperti kita lihat di sini mungkin teman-teman bisa melihat ada instalasi kabel yang saya rasa kurang rapi, ya, sehingga bisa berpotensi
menyebabkan adanya korsleting atau mungkin bisa menyebabkan electric shock atau tersetrum. Karena di sini juga kalau kita lihat lokasinya cukup basah ya, karena mungkin habis hujan, dan ini resikonya cukup besar ketika ada kabel yang terkelupas, kemudian tenaga kerjanya bisa mengalami tersetrum. Teman-teman juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan-persyaratan, salah satunya adalah mengenai BPJS ya, atau jaminan sosial tenaga kerja. Seperti kayak yang teman-teman lihat ya, pastikan bahwa perusahaan sudah terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga BPJS Kesehatan ya. Dan kita juga bisa melakukan observasi pada peralatan-peralatan emergensi. Salah satunya adalah tentang kotak P3K, petugas P3K, dan mungkin ruang-ruang klinik ya, seperti ini. Kita bisa lihat apakah isi dari kotak P3K ini sudah sesuai dengan peraturan ya, ataukah belum, atau mungkin apakah ada obat-obatan yang seharusnya tidak berada di kotak P3K tersebut. Salah satu juga poin yang bisa kita lakukan pemeriksaan pada saat melakukan observasi yaitu mengenai komunikasi dan konsultasi ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa perambuan atau larangan-larangan ya, maupun himbauan-himbauan mengenai potensi bahaya maupun terkait dengan kebijakan perusahaan ya. Peraturan-peraturan atau tata tertib perusahaan ini juga bisa dimasukkan kemudian ditempelkan ya sebagai sebuah rambu-rambu maupun poster-poster. Baik, itu adalah gambaran mengenai bagaimana observasi lapangan untuk pembinaan ahli muda K3 Konstruksi. Selamat mengikuti pembinaan dan pastikan bahwa keselamatan kerja adalah yang utama. K3 unggul, Indonesia maju, bisa. Safety first, yes.